Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Auliana Piana dari Prodi Farmasi Karyawan Semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi migrain, mata kuliah sistem pengobatan sendiri. Ini ada pendahuluan, yaitu migrain adalah salah satu jenis sakit kepala yang seringkali bersifat berulang dan dapat menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan sakit kepala biasa, migrain biasanya disertai gejala lain seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya maupun suara. Migrain merupakan gangguan neurologis kronis yang cukup umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Adapun beberapa penyebab migrain, yaitu faktor yang diduga beberapa meliputi ada faktor genetik, riwayat keluarga dengan migrain meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami migrain. Dua, perubahan hormon, perubahan kadar estrogen pada wanita, terutama menjelang menstruasi, kehamilan, atau menopause yang sering terjadi pemicu migrain. Yang ketiga, faktor lingkungan, perubahan cuaca, baunya, cahaya terang, dan suara keras dapat pemicu migrain. Yang keempat ada stres, tingkat stres emosional atau fisik yang tinggi dapat memicu migrain. Pola tidur, kurang tidur, atau tidur berlebihan bisa menjadi faktor pemicu migrain. Yang keenam, makanan dan minuman. Makanan seperti keju tua, coklat, makanan dan minuman berkafein atau beralkohol. Ini ada gejalanya, seperti biasanya migrain berkembang melalui 4 tahap, yaitu ada 1. Prodromal. Gejala awal seperti berubah suasana hati, mengantuk, kelelahan, dan keinginan makan tertentu. Yang kedua, ada aura. Beberapa orang mengalami gangguan visual seperti kilatan cahaya atau titik buta sebelumnya di kepala muncul. Yang ketiga, fase nyeri kepala. Nyeri berdenyut di satu sisi kepala yang bisa berlangsung 4-72 jam, disertai mual, muntah, fotobia, sensitif terhadap cahaya, dan fonobia, sensitif terhadap suara. Postdromal, setelah nyeri mereda, penderita bisa lelah dan kurang fokus. Ada diagnosisnya yang berdasarkan riwayat klinis pasien seperti gejala, frekuensi, dan durasi sakit kepala. Ada pemeriksaan neurologis, pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI jika dicurigai penyebab lain dari sakit kepala. Ada pula pengobatan migrain itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada kategori pengobatan abortif dan pengobatan profilaksis. Yang pertama itu pengobatan abortif, yaitu menghentikan serangan seperti analgesik, obat itu paracetamol, ibuprofen, ada triptan, obatnya sumatriptan dan rizatriptan. Yang ketiga ada antiemetik, yaitu metocloporamid untuk mual dan muntah. Yang kedua itu ada pengobatan profilaksis, pencegahan jangka panjang, seperti beta blocker, propanolol, antidepresan, amitriptyline, terus ada antikonvulsan, ada topiramate, asam valproat, ada suplemen itu magnesium dan vitamin B2. Selanjutnya ada pencegahan dan gaya hidup, yaitu menghindari faktor pemicu, menjaga pola tidur dan makan yang teratur, mengelola stres misalnya dengan yoga atau meditasi atau juga bisa olahraga ringan, juga mencatat buku harian migrain untuk mengidentifikasi pemicu. Di sini ada contoh kasus migrain, yaitu seorang wanita usia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri kepala sebelah kanannya berdenyut sejak 3 tahun terakhir. Keluhan ini muncul 2-3 kali sebulan, biasanya sebelum menstruasi, disertai mual dan sangat sensitif terhadap cahaya. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik dan neurologis, pasien mengaku ibunya juga sering mengalami keluhan serupa. Penyelesaiannya itu ada beberapa seperti diagnosis, terapi, dan edukasi. Diagnosisnya itu didiagnosis migrain dengan aura karena pada wanita usia 30 tahun ini dia sangat sensitif terhadap cahaya. Terus terapinya itu ada dua, abortif dan profilaksis. Pada terapi abortif itu dikasih sumatriptan saat serangan muncul. Dan pada terapi profilaksis itu dikasih propanolol 40 mg per hari. Jadi itu bisa diminum 3-3 kali sehari ya. Dan edukasinya seperti menghindari stres, itu teratur, dan membuat catatan pemicu migrain.
Jadi bisa disimpulkan ya, migrain adalah gangguan neurologis yang dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Penanganannya tepat, meliputi pengobatan serangan akut dan pencegahan jangka panjang. Deteksi dini dan perubahan gaya hidup sangat penting dalam mengelola migrain.